Situs Kendan merupakan sebuah situs yang terletak di daerah Nagreg, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Kendan merupakan sebuah tempat yang memiliki nilai historis yang cukup penting untuk dikaji lebih dalam. Betapa tidak, para ahli pun berpendapat bahwa Kendan merupakan sebuah tempat yang menjadi pusat pembuatan perkakas manusia pada zaman dahulu. Hal tersebut tidaklah heran karena Kendan merupakan salah satu gunung yang memiliki batuan jenis obsidian. Obsidian merupakan jenis batuan yang digunakan sebagai alat pemotong pada zaman prasejarah. Oleh karena itu, Kendan merupakan suatu tempat yang memiliki daya tarik tersendiri. Di samping memiliki nilai historis yang cukup penting, Kendan juga dapat menjadi kajian menarik dalam bidang arkeologi. Sebenarnya, situs Kendan bukanlah terletak persis di Bukit Batu Kendan, melainkan terletak di atas Bukit Sangyang Anjung yang berada di belakang Bukit Batu Kendan. Meskipun begitu, letak situs Kendan tersebut masih berada di wilayah Kendan itu sendiri. Untuk melindungi situs tersebut, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung telah menetapkan situs Kendan sebagai kawasan cagar budaya. Menurut beberapa sumber, di daerah ini pernah terdapat sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Kendan yang berdiri pada abad ke-6 Masehi. Kerajaan Kendan merupakan pecahan dari Kerajaan Tarumanegara yang berdiri pada tahun 358 oleh Raja Jaya Singawarman. Raja pertamanya yaitu Resi Guru Manikmaya yang datang dari Jawa Timur. Raja tersebut berasal dari keluarga Salankayana, India Selatan. Ia menikahi seorang putri dari Kerajaan Tarumanegara yang bernama Dewi Tirta Kencana, putra Raja Suryawarman. Atas pernikahannya itu, Raja Manikmaya diberi hadiah berupa daerah bernama Kendan di wilayah Nagreg oleh Raja Suryawarman. Resi Guru Manikmaya pun akhirnya dinobatkan menjadi seorang Raja Resi di wilayah Kendan. Ia dianugerahi beberapa orang putra dan putri. Berikut ini merupakan raja-raja yang pernah menguasai wilayah Kendan. Nantinya, cicit dari Manikmaya yang bernama Raja Retikan Mayun adalah orang yang akan mendirikan Kerajaan Galuh di Ciamis. Sirah Cayana di Citaman, tempat pemujaan saya. Namina situs Kendan teh serosana di Citaman. Induk nama di Kendan nama mu patilasanana nyata makam Prabu Resi Guru Manikmaya, Rajana sareng Dewi Tirta Kencana, istrina dua sareng patih-patihna nu teu terang. Lamun ayeuna di desananya simpen kalea Desa Nagreg, Desa Nagreg, Desa Citaman, Desa Genjar Sabar, Bojong Mandala, Lubika, Kecamatan Cangkar, cakupan sampai anu tadi Bojong Minji. Di antara beberapa wilayah cakupan Kerajaan Kendan tersebut, terdapat beberapa nama wilayah yang diduga mempunyai hubungan yang sangat erat dengan gambaran kehidupan pada masa itu. Beberapa di antaranya yakni daerah Citaman, Pamujaan, Cibodas, Pasanggrahan, Simpen, dan Pangereunan. Tapi caket pantai seperti saya daerah Pemujaan. Itu Pemujaan sebetulnya tempat puja pangindannya di lasna Pemujaan.
terus seperti pasangrahan tempat kumpul pan pasangrahan tempat pemimpin rapat tempat rapat pangintennya aya dua pan pasangrahan teh aya pasangrahan kaler aya pasangrahan kidul dua terus di ka pangeureunan pan pemiku bahasa Sunda pan naon pemiku aya nama pangintennya panglirenan lah gitu seperti pangeureunan ada saur nama di kerajaan Kenan teh gitu ya ka ahengan teh Citaman termasuk pokoknya Tamana gitu. Tamana kerajaan Kenan teh di Citaman di dieu. Tamana pemujaanana pasanggrahanana terus pangeureunaanana terus penyimpananana karena simpen. Oh, disimpen. Terang simpen eta paling dinya alir lah. Oh, janten eta teh aya hubunganana. Aya hubunganana eta teh antawisna pemujaan ya pemujaanana ya seperti pengen kamu mujaana kan terus kamu panyimpananana terus kamu pangheureunana nya pamiimana pangheureunana teh kumaha nya pangirelan gitu lah nya pangistirahatan pengen kan terus pasanggrahan tempat pengen kamu meeting hukum biku bahasa aya nama pengen. Entah benar ataupun tidak, nama-nama daerah tersebut diduga mempunyai hubungan yang sangat erat. Adapun bukti-bukti dari eksistensinya kerajaan Kendan yaitu: pertama, ditemukannya arca manik, arca durga, pusaka naga sastra, dan naskah berbahasa Sansekerta. Uniknya, benda-benda peninggalan kerajaan Kendan tersebut hanya dapat dilihat pada waktu tertentu saja. Yang kedua, ditemukannya Candi Cangkuang di Garut dan Candi Bojong Menje di Ranca Ekek. Wilayah sekitar Candi Cangkuang rupanya pernah menjadi pusat kerajaan Kendan pada masa Raja Kandiawan atau Raja ketiga kerajaan Kendan. Ketiga, adanya situs keramat Sang Hyang Anjung, makam Mbah Singa, makam Eyang Cakra, dan makam Kiara Jenggot. Ini merupakan makam keramat Eyang Cakra yang ada di Desa Citaman. Menurut warga setempat, beliau memiliki keterkaitan dengan kerajaan Kendan. Nah, sebatas seperti cakra buana terserusna ada singkatan upami diterjemahkeun ku ieu mah pangintennya cakrana teh cacandran kana keur kasakabeh rahayat enten cakra buana ari buana panginten meluas gitu. Jadi cakra buana mah seueur pan dugikeun ka pajajaran itu ilangnya gitu. Nyata rakana Prabu Kian Santang. Keempat, Raja Manikmaya disebut-sebut kisahnya dalam naskah Carita Parahyangan. Untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai situs Kendan, pemerintah Desa Citaman pun mengadakan suatu acara dengan tujuan untuk mengangkat kembali sejarah kerajaan Kendan.